Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada video kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Saya dari FISIP, jurusan Hubungan Internasional. Pada video kali ini, saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Kak Siti Alisha tentang bahasa Mandarin, khususnya pada materi urgensi, potensi, dan numeriknya dalam bahasa Mandarin. Oke. Pada awalnya saya akan menceritakan sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah bahasa Mandarin, bahasa Cina, atau lebih tepatnya bahasa Mandarin, yaitu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa poin sejarah bahasa Cina. Bahasa Cina itu berasal dari bahasa yang lebih besar dikenal sebagai Proto-Sino-Tibet. Ini termasuk cabang bahasa-bahasa seperti Sino-Tibet yang mencakup Cina dan beberapa kelompok bahasa Tibet. Lalu catatan-catatan tulang orakel dari dinasti Shang dari tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi adalah salah satu bentuk tertulis awal dari bahasa Cina. Aksara ini digunakan untuk meramalkan masa depan, tetapi saat ini memberikan wawasan tentang kosakata dan struktur kalimat awal. Nah, di sejarah juga pada zaman dinasti Qin tahun 2021 hingga tahun 221 hingga tahun 206 sebelum Masehi, dan terus berlanjut melalui dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Standarisasi aksara dan penggunaan bahasa Mandarin baku menjadi lebih umum selama periode ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah pembagian dialek. Meskipun bahasa Mandarin menjadi bahasa resmi, Cina memiliki banyak dialek yang berbeda. Salah satu dialek penting adalah Yue yang berkembang di wilayah selatan dan membentuk dasar untuk bahasa Kanton. Bahasa Kantonis atau yang sekarang disebut Kantonis itu yang biasa dipakai negara Taiwan. Terus ada namanya reformasi bahasa pada abad ke-20. RRC atau Republik Rakyat Cina mengimplementasikan reformasi bahasa untuk menyederhanakan karakter aksara dan mempromosikan bahasa Mandarin standar Putonghua atau bahasa baku. Ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi di seluruh negara. Jadi perbedaan yang sekarang kita tahu seperti Republik Rakyat Cina itu memakai aksara sederhana, dan di Taiwan setahu saya itu menggunakan aksara tradisional yang tulisannya itu lebih aksarahannya lebih ribet. Kemudian dengan peran ekonomi, peningkatan globalisasi, dengan peran ekonomi dan politik semakin besar, bahasa Cina menjadi semakin penting secara global, dan bahasa Cina pun itu diakui sebagai bahasa internasional oleh PBB. Sejarah bahasa Cina ini mencerminkan perjalanan panjang yang melibatkan evolusi fonologis, perkembangan tulisan karakter,
dan upaya pemersatuan untuk menciptakan bahasa Mandarin standar yang digunakan secara luas saat ini. Apa sih keuntungan dan prospek ketika kita belajar bahasa Cina ke depannya? Yang pertama itu ada ekonomi dan bisnis. Kenapa sih? Cina adalah kekuatan ekonomi global yang terus berkembang. Kemampuan bicara bahasa Cina akan membantu membuka pintu bagi peluang bisnis, perdagangan, dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan besar Cina. Sebagai yang kita ketahui, Cina merupakan ekonomi nomor 1 di dunia, sehingga Amerika Serikat pun takut dengan negara Cina ini karena Cina tiba-tiba melesat dengan signifikan, ekonominya itu meningkat dan kepentingan lainnya itu Cina memiliki peran yang semakin besar dalam diplomasi dalam kerjasama internasional. Memahami bahasa dan budaya Cina memudahkan partisipasi dalam dialog global dan membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat, sebagaimana kita Indonesia bekerja sama dengan negara Cina. Seperti pembangunan infrastruktur di Indonesia itu kebanyakan dari negara-negara Cina. Dan kita secara ekonomi pun negara Indonesia tidak lepas ikatannya dari negara Cina. Oleh karena itu menjadi peluang besar bagi kita untuk yang mempelajari bahasa Cina ini untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar Cina. Terus selanjutnya apa? Kita bisa wisata dan pariwisata di negara Cina karena Cina memiliki sejarah dan kebudayaan yang kaya. Memahami bahasa Cina dapat meningkatkan pengalaman saat berpergian, memungkinkan interaksi yang lebih mendalam dengan rakyat masyarakat lokal, dan pemahaman yang lebih baik tentang warisan budaya. Terus apa sih peluang karirnya? Yang saya sebutkan tadi, banyak perusahaan dan organisasi internasional mencari individu yang memiliki keterampilan bahasa Cina. Ya, walaupun bahasa Cina ini dinobatkan sebagai bahasa nomor 1 paling sulit dipelajari di dunia, atau orang di luar negeri Cina yang mempelajari bahasa Cina itu emang sulit. Iya, memang sulit. Tetapi ketika kita sudah bisa bahasa Cina, peluang kita untuk bekerja ataupun untuk bisnis itu sangatlah besar. Nah, pada kali ini cukup untuk kita tahu urgensi dan sejarah bahasa Cina. Yang dasar-dasar dari bahasa Cina itu antara lain nada dalam bahasa Mandarin itu bisa berbeda-beda. Contohnya nih, nada pertama itu yang suara datar tuh, yang suara tinggi, datar tapi panjang, memiliki tanda yang garis seperti ma, artinya ibu. Kemudian yang kedua adalah tanda petik, itu nadanya dari tengah ke tinggi seperti ma, artinya kakak. Ketiga itu ada nadanya yang dari setengah ke rendah, kemudian naik setinggi ini, jadi ma artinya kuda. Nada keempat adalah kemudian ada tinggi seperti ma, marah, artinya memarahi. Begitupun angka-angka dalam bahasa Cina, yi, san, shi, wu, liu, qi, ba, ju, shi, hang, bai. Itu termasuk angka-angka dalam Cina. Yi artinya 1, 2, san 3, si 4, u 5, liu 6, ki 7, ba 8, ju 9, shi 10. Dalam bahasa Cina, ketika berbeda nada bisa berbeda arti juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya masih belajar. Maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.